Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 atas nama Dalia Puspa dan saya Ella Fureda akan menjelaskan materi tentang modernisasi pendidikan pesantren. Kemudian materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada pengertian modernisasi. Jadi kata modernisasi itu berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian modernisasi itu sebagai usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada suatu kurun waktu tertentu di mana bangsa itu masih hidup. Kemudian jika diartikan secara kesimpulan bahwa modernisasi ini merupakan suatu perubahan dari sesuatu yang belum maju ke sesuatu yang maju, yang lebih maju lagi. Maksudnya modernisasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju dan berkembang, terutama dalam hal ini terutama yaitu tentang hal pendidikan, di mana pendidikan itu harus berkualitas dan up to date. Itulah kegunaan modernisasi. Kemudian jika ada yang bertanya, modernisasi itu berarti kita mengikuti semua gaya barat? Tidak. Jadi modernisasi itu berbeda dengan westernisasi. Jadi jika westernisasi itu memang merupakan pembaratan, artinya sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat itu meniru gaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, dan kebudayaan. Jadi berbeda antara modernisasi dan westernisasi. Kemudian yang selanjutnya ada modernisasi pendidikan. Itu merupakan salah satu pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat saat ini dan masa yang akan datang. Maksudnya modernisasi pendidikan ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia yang baru, yang di dalamnya juga akan ditemukan nilai-nilai Universitas Islam yang mampu melahirkan suatu peradaban masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian yang B itu ada potret pendidikan pesantren. Pesantren secara etimologi itu berasal dari kata santri atau yang mendapat awalan P dan akhiran A, sehingga menjadi pesantrian yang bermakna santri yang artinya murid. Kemudian pondok pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan juga menyebarkan ajaran agama Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Kemudian pesantren ini itu suatu tempat di mana santri itu belajar kepada seorang kiai untuk memperdalam maupun memperoleh ilmu. Utamanya dalam pesantren, ilmu-ilmu yang diutamakan itu merupakan ilmu agama. Kemudian nantinya yang diharapkan santri itu akan mempunyai bekal bagi santri untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur pondok pesantren. Jadi tidak dikatakan pondok pesantren jika tidak memiliki 5 unsur ini. Yang pertama ada santri, ada kiai, ada masjid, ada pondok, dan juga ada kitab-kitab klasik yang dipelajari. Yang pertama itu ada santri. Jadi santri itu merupakan elemen penting dalam sebuah pondok pesantren, karena jika tidak ada santri maka tidak ada yang namanya pesantren. Kemudian yang kedua ada yang namanya kiai. Kiai juga merupakan elemen penting dalam sebuah pesantren, karena kiai itu merupakan orang yang membimbing santri dalam sebuah pesantren. Kemudian biasanya seorang kiai itu merupakan orang yang memang mendirikan sebuah pesantren, sehingga pertumbuhan pesantren itu ditentukan oleh kiai. Kemudian selanjutnya ada pondok atau asrama. Jelas bahwasanya sebuah pesantren itu asrama pendidikan Islam tradisional, di mana para santrinya itu tinggal di sebuah pesantren atau asrama tersebut. Nah, dalam hal ini santri ada 2, santri mukim dan santri kalong. Santri mukim itu merupakan santri yang memang bertempat tinggal di pondok pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Jika santri kalong itu merupakan santri dari suatu daerah yang belajar di sebuah pesantren itu, sehingga dia tidak bertempat tinggal, hanya pulang pergi untuk belajar. Kemudian ada masjid. Jadi masjid itu merupakan elemen penting juga dalam sebuah pesantren, karena biasanya masjid ini sebagai tempat belajar
untuk mendidik para santri, utamanya dalam praktek sholat, khutbah, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kemudian pada sebagian pesantren masih juga berfungsi sebagai tempat iktikaf, melaksanakan riyadhah, zikir, maupun amalan lainnya dalam kehidupan thariqat dan sufi. Kemudian yang terakhir ada kitab-kitab klasik. Jadi kitab-kitab klasik atau kuno ini bukan hanya sekedar mengikuti tradisi pesantren. Jadi hal ini ada maksudnya, yaitu untuk mendidik calon ulama yang mempunyai pemahaman komprehensif tentang ajaran agama Islam. Jadi keseluruhan kitab klasik ini ada 8. Yang pertama itu ada Nahwu Shorof, kemudian ada fikih, kemudian ada usul fikih, kemudian ada al-hadis, ada akidah atau tauhid, kemudian ada tafsir, kemudian ada tasawuf, dan yang terakhir itu ada thorik. Kemudian ada pola hidup di pondok pesantren. Jadi dalam pondok pesantren itu ada 5 prinsip yang harus dilaksanakan oleh santri. Yang pertama itu ada hormat, takzim, kemudian ada kemandirian, persaudaraan, keikhlasan, dan kesederhanaan serta keteladanan. Jadi sikap hormat atau takzim dan kepatuhan itu merupakan salah satu yang harus ditanamkan pada setiap santri. Jadi kepatuhan ini kepatuhan terhadap kiai dan juga ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab suci yang sudah dipelajari. Jadi kemudian nilai kemandirian. Jadi nilai kemandirian yang diajarkan kepada santri ini dengan cara mengurusi sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Biasanya bahwasanya di dalam pesantren tradisional, mandiri itu termanifestasikan dalam hal memasak. Para santri memasak untuk mereka sendiri ataupun membuat sebuah kelompok kecil, kelompok masak bareng. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian, hormat, kesederhanaan itu perlu yang namanya contoh. Jadi harus dibarengi dengan contoh yang baik. Misalnya untuk mengajar santrinya akan pentingnya sholat jamaah, maka seorang kiai itu harus ikut melaksanakan sholat jamaah juga, ataupun menjadi seorang imam. Kenapa? Karena kiai itu dianggap sebagai warasatul anbiya, maka kiai menjadi teladan bagi santrinya, sehingga pesantren itu tidak hanya mendidik pengetahuan agama, tetapi juga mendidik moral yang baik kepada santrinya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan pesantren. Tujuan umumnya adalah membina warga negara, membina santri agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan, serta menjadikan sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Jadi harapannya dengan adanya modernisasi pendidikan khususnya di pesantren, itu diharapkan akan mencetak pesantren yang dinamis, kreatif, produktif, dan efektif, serta inovatif dalam setiap langkah yang ditawarkan dan dikembangkan. Sehingga pesantren itu merupakan lembaga yang adaptif dan antisipatif tentang perubahan dan kemajuan zaman serta teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang religius. Jadi sebagai upaya mengantisipasi perkembangan yang terjadi agar pesantren itu tetap eksis, maka terjadi suatu perubahan dalam hal sikap pesantren yang semakin terbuka dan menerima perubahan yang terjadi di luar pesantren. Pesantren yang dikesankan sebagai gejala pedesaan mengalami perubahan serta membuat kesan konservatif itu berubah menjadi liberal. Pola kepemimpinan yang sentris berubah menjadi pola kolektif dalam bentuk yayasan dan organisasi. Jadi pondok pesantren yang sekarang ini banyak sekali yang memang sudah modernisasi, contohnya pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sudah memang sudah lama melakukan yang namanya modernisasi tanpa mengubah tradisi-tradisi yang memang sudah ada dan lama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dahlia Puspa. Saya Dahlia Puspa Sulistiani dengan NPM 1811010116. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian C dan D. C yaitu modernisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda, sejalan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi.
Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan, baik dari segi kurikulum, mata pelajaran, metode pendidikan, maupun dari segi manajemen lembaga pendidikan Islam. Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada tahap pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara pendidik dan peserta didik. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka dimulai membangun masjid sebagai tempat ibadah pusat pendidikan. Inti dari materi pendidikan pada awal masa tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik adalah menjadi tolak ukur rendah tingginya ilmu agama seseorang. Pendidikan Islam di Indonesia yang sedemikian ini amat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh kolonial Belanda. Pendidikan Islam mempunyai akar-akarnya tentang modernisasi, pemikiran dan intuisi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan program modernisasi Islam. Kerangka dasar yang berada di balik modernisasi Islam secara keseluruhan adalah modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan persyarat bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern. Pendidikan Islam, baik itu kelembagaan dan pemikiran, haruslah dimodernisasi. Mempertahankan kelembagaan Islam tradisional hanya akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum muslimin dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern. Jika dipandang dari sudut masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke dalam dunia pendidikan, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperbaharui, yaitu 1. Metode yang tidak puas hanya dengan metode tradisional pesantren, tetapi diperlukan metode-metode baru yang lebih merangsang untuk berpikir. Yang kedua, isi atau materi pelajaran sudah perlu diperbarui. Tidak hanya mengandalkan materi agama semata-mata yang bersumber dari kitab-kitab klasik, sebab masyarakat muslim sejak awal abad ke-20 telah merasakan peranan ilmu pengetahuan umum bagi kehidupan individu maupun kolektif. Yang ketiga, manajemen pendidikan adalah keterkaitan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di pesantren. Ketiga macam ini merupakan tuntutan terhadap kebutuhan dunia pendidikan Islam pada kala itu. Dengan demikian, jika ide-ide pembaharuan itu diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, maka hal ini merupakan salah satu jalan menuju perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Sebab terjadinya modernisasi pesantren di antaranya, yang pertama yaitu munculnya wacana penolakan taklid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai isu sentral sejak tahun 1900, maka sejak saat itu perdebatan antara kaum tua dan kaum muda mulai mengemukakan sebagai wacana publik. Yang kedua, kian mengemukakannya wacana perlawanan nasional dan kolonialisme Belanda. Yang ketiga, terbitnya kesadaran kalangan muslim untuk memperbaharui organisasi keislaman mereka yang berkonsentrasi dalam aspek sosial ekonomi. Yang keempat, dorongan kaum muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. Salah satu dari keempat faktor tersebut dalam pandangan Karel Astrid Bing yang sejatinya selalu menjadi sumber inspirasi pada pembaharu Islam untuk melakukan perubahan Islam di Indonesia. Sebagai upaya mengantisipasi perkembangan yang terjadi agar pesantren tetap eksis, maka terjadi suatu perubahan dalam hal sikap pesantren semakin terbuka menerima perubahan yang terjadi di luar pesantren. Pesantren yang dikesankan sebagai gejala pedesaan mengalami perubahan menjadi gejala urban. Kesan konservatif berubah menjadi liberal. Pola kepemimpinan kian sentris berubah menjadi pola kolektif dalam bentuk yayasan dan organisasi. Pada kenyataannya, sampai saat ini, masih banyak sekali pondok pesantren yang cuek dengan perkembangan zaman. Dominasi kiai sebagai pemimpin utama pesantren nyaris tanpa kritik. Juga penghormatan yang berlebihan dari kalangan santri kepada kiai dan para gus, secara tidak langsung oleh meninabobokan para pemegang kebijakan pondok pesantren di rumah sendiri. Pendidikan Islam tentu saja harus
sanggup meluruskan respon terhadap tantangan modernisasi itu. Bagaimanakah caranya membuat kesadaran struktural sebagai bagian alamiah dari perkembangan pendidikan Islam? Dengan ungkapan lain, kita harus menyimak perkembangan pendidikan Islam di berbagai tempat dan membuat peta yang jelas tentang konfigurasi pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagian D, dampak modernisasi sistem pendidikan pada pondok pesantren. Dampak-dampak positif dari modernisasi adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan, kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam segala bidang, keinginan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan situasi sekitarnya, serta sikap hidup mandiri. Sementara itu, dampak negatif modernisasi bagi dunia pesantren adalah adanya pergeseran nilai dan kultur inklusif. Yang pertama, yaitu pergeseran nilai. Pesantren merupakan suatu lembaga yang bercorak tradisionalisme religius. Karena adanya arus modernisasi nilai-nilai tradisionalisme dan religius, pesantren memudar. Contoh dari statement tersebut tampak dalam pergaulan sesama santri. Dahulu corak kehidupan santri dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Namun, kehidupan santri telah bergeser ke modernisasi dan individualistis. Jadi, menurut pendapat di atas, seiring berkembangnya nilai-nilai pembaharuan dalam pesantren membawa dampak positif dan dampak negatif bagi perkembangan pesantren itu sendiri. Seperti yang kita ketahui saat ini, pesantren modern lebih menonjolkan sisi individual santri daripada kebersamaannya. Selanjutnya bagian B, yaitu kultur inklusif. Pada sisi lain, modernisasi juga telah secara pelan tapi pasti merubah kultur lokal menjadi lebih terbuka dengan mengikuti perubahan yang terjadi. Pada titik ini, budaya lokal yang dianggap secara sakral dalam dunia pesantren dan selalu dijadikan pijakan dalam setiap tindakannya, lambat laun mengalami pergeseran. Fakta ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia adalah dinamis, sehingga arus perubahan yang masuk tidak respon dalam bentuk resistensi, namun sebaliknya, masyarakat mencoba lebih terbuka atau open-minded dengan tradisi baru yang dianggap memberikan makna positif dalam rangka mendorong sebuah kemajuan. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat pesantren yang semua irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat pesantren menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.